Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami puji, kami tinggikan dan kami agungkan. Engkau Allah yang sangat baik bagi setiap kami yang berharap kepadamu. Inilah kami ya Tuhan, gerejamu, Gereja Betel Indonesia Jemaat Sion Banjarbaru. Kami akan beribadah online ya Tuhan, karena kami percaya Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau hadir dalam ibadah kami pada saat hari ini. Oleh karena kami berdoa ya Tuhan untuk para jemaat-Mu ya Tuhan yang mendengarkan akan ibadah online ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada, baik di rumah mereka masing-masing ataupun dimanapun mereka berada ya Tuhan. Engkau kira juga melawat akan mereka, memberkati mereka, sehingga dikala mereka mendengarkan akan sabda firman-Mu, mereka akan diberkati, mereka akan dikuatkan, mereka akan disegarkan ya Tuhan. Dan iman mereka semakin ditumbuhkan di dalam Engkau. Bapa, kami serahkan ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Mulai dari para pemain musik, para singer ya Tuhan Yesus. Terlebih hamba-Mu, Pendeta Rika Penya akan Kau pakai untuk menyampaikan sabda firman-Mu. Engkau memberkati mereka, mengurapikan mereka ya Tuhan. Hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi urapan yang baru, sehingga apa yang akan disampaikan ya Tuhan, semuanya itu berdasarkan dari hikmat yang daripada-Mu, sehingga kami semua akan diberkati oleh setiap pemberitaan firman yang akan disampaikan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami akan mulai ibadah kami pada hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Dalam ibadah online kami yang perdana ini Tuhan, firman-Mu akan ditaburkan. Biar kiranya setiap pribadi yang mendengarkan, mereka akan diberkati oleh Engkau. Untuk itu Tuhan, pakailah hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami sekalian pada pagi hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Salam. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Untuk Minggu tanggal 29 Maret 2020 ini, saya ingin mengajak kita untuk belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Firman Tuhan ini saya beri tema Yesus mengizinkan masalah dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam suatu kesempatan dalam pelayanannya, Yesus di daerah Danau Tiberias, banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Matius mencatat sepanjang hari mereka mengikuti Yesus, mereka belum makan. Dan kita tahu tempat itu sunyi dan hampir larut malam. Yesus berkata kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini bisa makan?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu Yesus pasti tahu bahwa mereka ada di tempat yang sepi. Yesus tahu tidak ada orang yang berjualan di situ. Tuhan sering mengizinkan murid-muridnya mengalami masalah di dalam kehidupan. Seperti kasus virus corona ini yang sedang melanda dunia. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apa tujuan Yesus dengan mengizinkan masalah ini terjadi di atas kehidupan kita?
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan yang kita ambil dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1-14 ini, ada 3 poin penting yang saya mau bagikan kepada kita. Yang pertama yang saya lihat adalah yang terdapat di dalam ayat yang ke-6, yang berkata, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yang pertama, Yesus ingin menguji iman kita. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberi makan orang yang banyak pada waktu itu. Masalahnya, murid-murid tidak ada yang memiliki makanan yang banyak. Tempat itu tidak ada warung. Dengan kata lain, tidak ada orang yang berjualan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada kalanya kita seperti Filipus atau Andreas yang melihat masalah, melihat persoalan yang sedang kita hadapi itu begitu besar. Kita lupa bahwa di situ ada Yesus yang berkuasa, yang mampu memberikan pertolongan bagi kita. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa besar masalahmu yang sedang kau hadapi pada pagi hari ini? Jikalau engkau undang Yesus, Yesus mampu memberi jalan keluar bagimu. Hari-hari ini mari kita perkatakan iman. Harus sering kita perkatakan dibanding virus corona. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya lihat adalah kita bisa melihat di ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Jadi Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, yang kedua adalah Yesus mau mendemonstrasikan kuasanya. Alkitab mencatat di situ ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. 5 roti dan 2 ekor ikan, sesuatu yang kecil menurut ukuran manusia, tetapi menjadi sesuatu yang dahsyat bila dibawa kepada Yesus. Kuasa Tuhan menjadi nyata saat kita taat kepada perintah Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bahkan 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelekuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ingin melihat mujizat Allah dalam hidup kita, mari kita belajar taat kepada firman Tuhan. Itu yang kedua. Sedangkan poin yang ketiga ada di dalam ayat yang ke-14 yang berkata, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Poin yang ketiga Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, Yesus mau memperkenalkan dirinya. Kita lihat bagaimana respon orang banyak setelah melihat mujizat yang dilakukan Yesus. Mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Saudaraku, tanpa kita sadari, respon saudara dengan masalah yang sedang terjadi sekarang ini akan menunjukkan siapa saudara sebenarnya. Untuk itu saudaraku yang kasih oleh Tuhan, tetaplah tenang, ikutilah
arahan pemerintah supaya kita cepat terlepas dari masalah corona ini. Kita yakin dan percaya bersama Tuhan Yesus kita bisa, bahkan kita akan terbebaskan dari masalah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, oh, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Angkat pujian dan dikatakan sama-sama. Walau 1000 rebah di sisiku, oh Tuhan, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Yeah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ku takkan goyah Tuhan, sebab kami percaya Engkau beserta kami Tuhan. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dalam ibadah kami pada pagi hari ini, hamba-Mu yakin dan percaya setiap telinga yang mendengar, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Karena kebenaran firman-Mu itu yang mampu membangkitkan semangat kami, yang mampu memberikan motivasi kepada kami untuk selalu mengandalkan Tuhan di atas kehidupan kami. Walaupun Tuhan mengizinkan ada masalah, ada tantangan yang sedang kami hadapi saat sekarang ini, tapi Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami yakin dan percaya Roh Kudus akan memampukan kami semua tetap berdiri teguh sebagai orang-orang yang menang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu yang ada di rumah, dalam keseharianan mereka. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Turun kiranya damai sejahtera Tuhan di atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan melihat kesetiaan-Mu. Tuhan lihat ketaatan-Mu.
Untuk itu dengarkan apa yang Dia janjikan dan imankan itu berlaku di atas hidup saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Untuk itu lentang kedua tangan saudara. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dalam anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang akan memberkati dan menyertai saudara sejak siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang berkati Tuhan, kita katakan amin.